Media asal Vietnam, TTO 247, menyebut Piala AFF 2022. Hal itu bisa tercapai jika timnas Indonesia menang telak atas Filipina di matchday pamungkas grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Senin, 2 Januari 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 3 pertandingan, posisi puncak klasemen grup A Piala AFF 2022 ditempati Thailand dengan 7 angka. Mengikuti di posisi 2 ada timnas Indonesia juga dengan 7 angka. Skuad Gajah Perang julukan Thailand menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia, yakni 9 gol berbanding 8 gol. Lanjut ke posisi 3 ada Kamboja dengan 6 poin, Filipina 3, dan Brunei 0. Ketika fase grup menyisakan 1 laga lagi, tinggal Thailand, timnas Indonesia dan Kamboja yang berpeluang memperebutkan 2 slot lolos semifinal Piala AFF 2022. Berhubung cuma berbeda selisih 1 gol, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 sebagai juara grup. Lantas, bagaimana caranya? Caranya tentu dengan kemenangan besar atas Filipina. Sekadar diketahui, ketika ada 2 tim atau lebih mempunyai poin sama, selisih gol bakal menjadi tolok ukur utama penilaian. Di saat bersamaan dengan kick-off laga timnas Indonesia versus Filipina, dilangsungkan juga pertandingan Thailand versus Kamboja. Semisal Thailand cuma menang selisih 1 gol atas Kamboja, timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 3 gol untuk memastikan tempat di posisi puncak. Lantas, apa keuntungan timnas Indonesia jika finish sebagai juara grup? Jika finish sebagai juara grup, timnas Indonesia kemungkinan terhindar dari Vietnam yang berpotensi keluar sebagai juara grup A. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 2 grup A, hanya tertinggal selisih 1 gol dari Thailand. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina, tim yang sudah dipastikan tersingkir, tulis media asal Vietnam, TTO 247. Karena itu, kemenangan atas Filipina bisa membuat timnas Indonesia naik ke puncak klasemen. Tentu saja Indonesia ingin lolos ke semifinal sebagai juara grup demi menghindari Vietnam, tutup TTO 247. Jelang laga Indonesia melawan Filipina, hal ini sangat diwaspadai oleh Filipina dari timnas Indonesia. Melakukan serangan dari sisi sayap menjadi salah satu senjata andalan timnas Indonesia untuk menjebol gawang lawan-lawannya di Piala AFF 2022. Sektor inilah yang menyumbang banyak peluang. Memanfaatkan kualitas para pemain sayap, timnas Indonesia kerap menciptakan situasi berbahaya dari sektor tersebut. Jika menilik penampilan skuad Garuda pada 3 pertandingannya di grup A Piala AFF 2022, keunggulan ini sebetulnya patut dimaksimalkan saat bersua Filipina pada laga terakhir. Apalagi, ada sejumlah pemain yang cukup sering menciptakan peluang, terutama dengan mengirim umpan silang ke depan gawang. Setidaknya, ada beberapa nama yang sejauh ini cukup berbahaya. Servisnya dari sisi sayap sudah terbukti menghasilkan kipas, umpan yang menghasilkan peluang, hingga assist alias operan yang melahirkan gol. Lalu, siapa saja para pemain timnas Indonesia yang secara statistik paling berbahaya ketika beroperasi dari sisi sayap? Salah satu pemain timnas Indonesia yang punya atribut serbaguna di turnamen kali ini ialah Yaakob Sayuri. Selain sayap kanan, ia juga bisa diplot sebagai bek kanan. Hasilnya memang cukup memuaskan. Sebab, pemain asal PSM Makassar itu sejauh ini sudah mampu menghasilkan 2 assist dari 3 penampilannya di Piala AFF 2022. Keakuratan umpan silangnya memang tak cukup tinggi, karena hanya mencapai 33,1%. Namun, tetap saja ia bisa jadi salah satu senjata utama untuk melakukan penetrasi dari sektor sayap kanan. Selain Yaakob Sayuri, Asnawi Mangkualam yang juga menempati sektor bek kanan juga patut dipuji. Ia adalah salah satu pemain kepercayaan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Terbukti, pemain yang berkarier di Korea Selatan bersama Ansan Greeners ini mampu membukukan 1 assist dan 2 kipas dari sektor sayap. Sejauh ini, Asnawi memang baru mencatat 2 umpan silang sukses dari 3 laga. Tingkat akurasinya mencapai 25%. Artinya, dari 8 upaya, hanya ada 2 yang menghasilkan peluang. Performa yang dicatatkan Edo Febriansyah ketika menjadi pelapis Pratama Arhan di sektor bek sayap memang patut diganjar apresiasi khusus.
Sebab, ia bisa memberikan kontribusi besar ketika dipercaya Shin Tae-yong untuk bermain. Sejauh ini, Edo sudah mencatatkan 3 kali umpan silang sukses. Tingkat kesuksesannya memang hanya menyentuh 37,5%. Namun, hasilnya patut diacungi jempol. Sebab, sudah ada 2 assist dan 2 key passes yang dicatatkan pemain asal Rans Nusantara FC itu. Tak bisa dipungkiri, Pratama Arhan menjadi bek sayap yang paling aktif membantu serangan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Atribut ofensifnya sangat membantu dalam menciptakan peluang. Sejauh ini, Arhan sudah berhasil menciptakan 4 kali umpan silang yang sukses. Persentase keberhasilannya cukup tinggi, karena mencapai 57,1%. 4 crossing ini terhitung sebagai yang tertinggi di antara pemain lainnya. 2 di antaranya terhitung sebagai key passes dan 1 sisanya menghasilkan assist. Pelatih Filipina, Joseph Ferre mengakui timnya akan melakoni laga sulit melawan timnas Indonesia pada laga keempat grup A Piala AFF 2022. Meski bermain di kandang, Stadion Rizal Memorial, Manila, Senin 2 Januari 2022, Ferre menilai bahwa timnya kalah kualitas dari skuad Garuda. Tentu saja besok laga sulit, tapi para pemain berkesempatan untuk berkembang untuk bermain melawan tim yang lebih baik, kata Ferre. Itu yang membuat mereka akan memaksimalkan kemampuan. Kami harus solid, kompak bertahan, tak membuat kesalahan dan membuat mereka mendekat ke kotak penalti, sambungnya. Bagi Filipina laga ini sebenarnya sudah tidak berpengaruh karena telah dipastikan tersingkir, sebaliknya ini menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Setidaknya timnas Indonesia harus menang dengan skor besar andai mau mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen. Saat ini timnas Indonesia ada di posisi kedua dengan 7 poin, kalah selisih gol dari Thailand yang memuncaki klasemen dengan perolehan angka yang sama. Kami tahu Indonesia bermain sangat direct, mereka sering mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti. Jadi kami harus waspadai, ucapnya. Kami harus memakai senjata kami, ketika kami mendapatkan bola, kami dapat melakukan serangan balik atau berbalik menguasai bola, sambungnya. Lebih lanjut. Meski mengakui keunggulan timnas Indonesia, pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan tidak takut tim besutannya dibantai timnas Indonesia. Bermain pada laga terakhir, Ferre menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di depan pendukung sendiri. Tentu saja Indonesia adalah tim favorit tetapi ketika kami bermain di rumah dan pemain mempunyai kemauan keras, kami akan berjuang sampai akhir demi mendapatkan hasil yang bagus di sini, pungkasnya.